Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera, dan kami berharap bahwa pada pagi hari ini Bapak Ibu dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, bacaan diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Baiklah, saya bacakan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka kitab kita. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanannya kami jangan sampai dicela. Sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesaan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sebagai ayat nats kami ambilkan dari 2 Korintus tadi, pasal yang ke-6 ayat yang kedua, kita fokus pada ayat tersebut. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salib adalah sebuah pengingat bagi umat Kristen akan penderitaan yang Yesus alami, dan Tuhan adalah satu-satunya jawaban atas masalah dosa kita. Pada tahun 1989, pada waktu itu saya berusia 26 tahun, ketika pertama kali saya ditugaskan sebagai penyuluh dalam bidang pertanian di suatu daerah di Kabupaten Purbalingga. Kemudian dalam perjalanannya saya baru mengetahui bahwa saya ditempatkan di sebuah desa, di Desa Taman Sari, di Kecamatan Karangmoncol, yang kalau dari ibu kota Kabupaten Purbalingga kurang lebih berjarak 28 km. Terletak di sebuah desa yang sangat di bawah gunung ataupun di daerah Purbalingga Utara. Kalau dari rumah kami di Muntilan kurang lebih berkisar sekitar 220 kilo. Bapak Ibu,
di mana saya ditempatkan adalah suatu daerah yang sangat asing ataupun yang tidak dikenal pada waktu itu. Transportasi juga sangat terbatas, banyak menggunakan mobil-mobil pickup. Lucunya pada waktu awal saya mau berangkat atau berpamitan dengan Bapak Ibu saya, beliau bilang bahwa pasti Tuhan akan menolong. Pada waktu itu kita bayangkan HP belum ada, jadi saya hanya bersurat saja pada seorang teman yang baru kenal pertama kali waktu di Semarang. Dan teman saya itu bersedia ataupun menyediakan diri untuk menjemput saya di terminal di Purbalingga, di kota Purbalingga. Akhirnya saya berangkatlah dari rumah, berkisar 5 jam perjalanan setelah bus berganti 3 kali. Kemudian hampir menjelang sore saya sampai di terminal Purbalingga, dan betul saya bertemu dengan teman saya namanya Mas Mitro, dan sampai sekarang juga masih kita berteman. Ternyata perjalanan dilanjutkan itu masih membutuhkan waktu 3 jam sampai di rumah saudara saya itu, teman saya. Juga rumahnya di kawasan Purwokerto di pinggiran. Kemudian hari-hari selanjutnya saya berkenalan dengan kepala dinas, kemudian ditempatkan di Balai Penyuluhan, dan dari Balai Penyuluhan kemudian diperkenalkan dengan seseorang yang namanya Bapak Seno, dan istrinya adalah Mbak Arti. Dan disitulah saya bertempat tinggal selama berkisar 3 tahun, sampai penempatan SK yang baru, yaitu di Kabupaten Wonogiri sampai sekarang. Namun dengan keluarga tersebut kami masih saling berkunjung dan masih bertegur sapa, dan semuanya itu seperti saudara sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perjalanan hidup saya yang menarik adalah pada waktu 1-2 bulan saya tinggal di situ, kemudian Pak Seno kebetulan mengundang seorang tukang kayu, kemudian saya mengambil ada serpian kayu, kemudian saya ketam atau saya pasah, kemudian potongan kayu itu saya bentuk menjadi sebuah salib dari kayu. Pada waktu itu beberapa orang yang menunggui di rumah Pak Seno itu bertanya dalam bahasa Banyumas, "Gopo kuwi Pak?" Gitu. Saya bilang bahwa ini adalah untuk salib. Nah, di sini tidak ada seperti itu, karena memang di sana tidak ada orang yang orang Kristen kecuali saya. Lah dinggo apa itu gitu. Saya bilang bahwa ini adalah sebagai tanda orang Kristen atau seorang yang percaya kepada Kristus. Kemudian kayu tersebut saya pakukan menjadi sebuah salib dan saya beri cantelan paku. Kemudian saya pasang di kamar saya itu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perjalanan 3 tahun otomatis banyak hal-hal yang perjalanan hidup saya, banyak tekanan, banyak pengalaman, banyak hal baik suka ataupun duka. Nah, pada waktu susah, pada waktu ada tekanan, saya mengambil gitar yang saya bawa dari Magelang, kemudian saya bernyanyi di bawah sambil memandang salib itu, lagu-lagunya Pak Niko, dan itu ternyata sangat menguatkan. Perlu diketahui bahwa di desa tersebut belum ada listrik dari PLN. Ya, desa tersebut mengandalkan listrik dari desa, dan penerangan di ruangan yang saya tempati, satu rumah itu lampunya hanya 5 watt. Bayangkan kalau di rumah sekarang ini satu rumah hanya boleh menggunakan lampu 5 watt. Dan anehnya pada waktu itu saya melihat bahwa itu sudah cukup terang. Jadi tidak seperti sekarang dengan lampu itu mungkin sudah kelihatan gelap sekali. Kemudian dari daerah yang saya tempati untuk gereja terdekat adalah 8 km. Kalau di gereja induk mencapai 26 km. Sehingga hampir setiap Sabtu saya menyempatkan ibadah, saya sering tidur di rumah seorang kenalan baru, ataupun di gereja untuk bisa beribadah pagi. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada orang Kristen adalah,
siapa Yesus dan mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Biasanya saya melihat siapa yang bertanya, kalau yang melihat adalah orang umum yang tidak atau belum percaya pada Tuhan, saya menjawab bahwa untuk menyelamatkan kita dari dosa, orang Kristen memang percaya kepada Tuhan Yesus, maka salib menjadi suatu benda ataupun alat yang penting bagi seorang Kristen, karena dengan melihat salib juga akan dikuatkan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada dunia dengan memberikan putranya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, inilah kita diperdamaikan dengan Allah. Karena Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Maka Ia pun memberikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap kita untuk memberitakan kabar damai ini kepada dunia. Ini sebuah kepercayaan yang tak ternilai harganya. Jadi kita ini adalah duta-duta Tuhan di tengah dunia. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dirinya menyandang predikat sebagai utusan Kristus. Karena sebagai utusan Kristus kita memiliki tugas untuk bersaksi tentang Kristus dan karya keselamatannya kepada dunia. Inilah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yaitu pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian adalah mengenai bagaimana kita membawa orang lain kepada Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus kepada orang lain atau sesama kita. Setia hadir di gereja setiap minggu dan aktif dalam kegiatan pelayanan, barangkali juga tidak secara otomatis membuat Tuhan Yesus berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang setia." Namun melakukan pelayanan pendamaian dengan membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus dan menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita tidak akan mampu menjalankan tugas pelayanan pendamaian ini bila kita sendiri tidak memiliki kehidupan seperti Kristus. Dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah sebabnya Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Dari Matius 5 ayat yang ke-9. Keberadaan orang percaya seharusnya demikian, yaitu selalu membawa damai bagi orang lain. Membawa damai berarti mengekspresikan karakter kasih Allah, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan atau membuat orang lain kecewa dan terluka. Salib dari kayu sangatlah sederhana untuk dibuat, dan itulah yang hanya saya temukan di desa yang cukup terpencil di bawah kaki gunung. Namun makna salib di situ adalah kebangkitan Tuhan Yesus, dan itu sangat menguatkan iman saya sampai sekarang. Bukti bahwa kita sudah menjalankan tugas pelayanan pendamaian adalah ketika hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu. Syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan sertai kami. Kiranya firman Tuhan yang Kau berikan pada pagi ini dapat menguatkan jiwa dan raga kami semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Sukoharjo ini yang pada saat ini di negara kami, di lingkungan kami semuanya terkena wabah COVID-19 ataupun pandemi belum berakhir, sehingga kami semuanya terbatas dalam melakukan aktivitas. Kiranya tetap Tuhan memberkati kami senantiasa dalam aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati keluarga-keluarga di setiap warga di gereja-Mu ini, kiranya apabila ada kesulitan dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang yang lain, Tuhan senantiasa menyertai mereka.
Dan kiranya untuk persekutuan-persekutuan yang kami laksanakan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami lewat kelompok-kelompok kecil, kiranya kami semuanya dapat berkaya di dalam Tuhan. Tuhan kiranya juga pada hari ini nanti kami akan menjalankan aktivitas kami dan kami akan berjumpa dengan orang-orang lain di sekitar kami. Kiranya Tuhan berikan berkat kepada kami sehingga kami semuanya dapat menyelesaikan pekerjaan di hari ini. Dan kiranya pada sore hari ini kami akan istirahat dan kiranya semuanya apa yang kami lakukan adalah untuk kesejahteraan di keluarga kami masing-masing. Berkat Tuhan senantiasa kami pohonkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.